Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Christina. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita selalu diberi kesehatan. Pagi ini kita akan berkeliling melihat benda-benda yang ada di alam semesta ini. Mari anak-anak ikuti Ibu Christina dengan naik balon udara berkeliling melihat alam semesta. Alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang sangat luas. Alam semesta adalah tempatnya matahari, bulan, bintang, dan planet-planet. Bumi adalah salah satu planet yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Di bumi terdapat benda-benda alam. Apakah benda alam itu? Sekarang kita turun ke bumi untuk melihat benda-benda alam ciptaan Tuhan. Benda alam adalah benda yang berasal dari proses alami atau ciptaan Tuhan. Benda alami ini bisa berupa makhluk hidup dan benda mati. Benda yang berupa makhluk hidup adalah pepohonan, manusia, dan hewan. Contoh benda alami yang berupa benda mati ciptaan Tuhan adalah pegunungan, bebatuan, tanah, pasir, dan air. Marilah anak-anak kita mengenal tentang pegunungan, tanah, pasir, bebatuan, dan air. Yang pertama adalah pegunungan. Apakah itu pegunungan? Pegunungan adalah kumpulan atau rangkaian gunung dan bukit. Ada gunung berapi dan ada gunung tidak berapi. Ketika kita berada di daerah pegunungan, udara terasa sejuk. Pegunungan bisa dijadikan objek wisata untuk berkemah dan mendaki gunung. Karena pemandangan di pegunungan sangat indah. Kedua adalah tanah. Tanah menempati sebagian besar dataran di bumi ini. Tanah merupakan tempat tumbuhnya berbagai macam tanaman dan tentu sebagai alas atau tempat kehidupan makhluk hidup lain di bumi ini, baik hewan maupun manusia. Manfaat tanah lainnya adalah di atas tanah kita bisa berjalan, berlari, melompat, bermain-main, dan sebagainya. Rumah tempat tinggal kita juga didirikan di atas tanah, juga gedung-gedung serta bangunan lainnya. Tanah juga digunakan sebagai lahan pertanian, membuat batu bata dan genting, juga sebagai bahan baku pembuatan alat-alat rumah tangga, juga sebagai bahan baku pembuatan karya seni, contohnya guci, vas bunga, celengan, dan lain-lain. Benda alam yang ketiga adalah batu-batuan. Batu adalah benda padat. Manfaat batu seperti dijadikan kerajinan atau bahan bangunan. Contohnya patung,
Contoh bangunan yang terbuat dari batu-batuan adalah Candi Prambanan yang ada di Klaten, Yogyakarta. Siapa yang pernah pergi ke sana? Dari Candi Prambanan kita mampir ke Candi Borobudur di Magelang, Yogyakarta. Bila anak-anak pergi jalan-jalan, anak-anak bisa melihat kanan kiri jalan atau di tempat-tempat wisata. Di situ terdapat patung yang terbuat dari batu. Batu juga dipakai sebagai bahan untuk membangun jalan raya dan jembatan. Benda alam yang keempat adalah pasir. Pasir adalah salah satu bahan bangunan yang harus ada dalam proses pembuatan bangunan. Fungsi pasir yaitu untuk merekatkan semen. Selain itu juga untuk membuat batako. Fungsi batako sama dengan batu bata, yaitu untuk membuat dinding rumah atau dinding bangunan. Pasir bisa didapatkan dari sungai, pasir laut, dan dari gunung. Dengan pasir, anak-anak juga bisa membuat istana pasir ketika anak-anak pergi jalan-jalan ke pantai. Benda alam yang kelima adalah air. Air adalah benda cair. Air menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup di bumi. Anak-anak pasti sudah tahu manfaat air itu apa saja. Kita sebutkan bersama-sama. Air untuk minum, untuk memasak, air juga untuk menyiram tanaman, mencuci baju, mencuci piring, mencuci motor, mobil, dan lain-lain. Dengan air kita bisa membersihkan diri, mandi, dan gosok gigi. Dengan air kita bisa belajar berenang. Itulah kegunaan air. Lalu sumber air asalnya dari mana? Air bersih yang kita gunakan setiap hari berasal dari danau, waduk, sungai, dan air tanah. Itulah benda-benda alam ciptaan Tuhan. Banyak sekali manfaat benda-benda ciptaan Tuhan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Maka anak-anak, marilah kita selalu mengucap syukur karena Tuhan selalu mencintai kita. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu Christina. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.